Halo teman-teman semua, hari ini belajar pajak bersama tentang latihan soal USKPA, materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ini adalah lanjutan yang kedua ya teman-teman. Oke, mari kita mulai. Soal nomor 11, upaya hukum setelah putusan pengadilan pajak. Jawabannya adalah C, peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Nah, teman-teman, terhadap putusan tersebut tidak dapat lagi diajukan gugatan banding atau kasasi. Soal nomor 12. PT ABC melakukan pembayaran pajak yang terhutang dalam SPT tahunan PPh Badan tahun 2019 sebesar 200 juta pada 15 Juli 2020. Atas keterlambatan pembayaran tersebut, KPPW menerbitkan surat tagihan pajak pada Januari 2021. Berapa bulan keterlambatan yang dihitung? Jawabannya adalah C, 3 bulan. 3 bulan merupakan lama bulan keterlambatan yang dihitung sejak 1 Mei 2020 sampai 15 Juli 2020. Bagian bulan dihitung 1 bulan penuh. 1 Mei 2020 itu itu maksudnya teman-teman karena dia badan kan biasanya jangka waktu paling lama lapor SPT tahunan kan di 30 April 30 April. Nah, maka dihitungnya mulai dari 1 Mei. Soal nomor 13. Batas lapor SPT masa PPh 21. Jawabannya adalah C, tanggal 20. Batas setor sekarang di tahun 2025 itu adalah tanggal 15. Batas lapor masih tetap di tanggal 20. Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Soal nomor 14. Denda tidak lapor SPT tahunan orang pribadi. Jawabannya adalah B, 100.000. Nah, teman-teman, kalau untuk SPT masa PPN itu dendanya 500.000. Kalau untuk SPT tahunan PPh Badan itu adalah 1 juta. Nah, kalau untuk orang pribadi SPT tahunan itu adalah 100.000. Soal nomor 15. Jika ada data baru setelah pemeriksaan, jawabannya adalah D, SKP KBT. SKP KBT merupakan koreksi atas surat ketetapan pajak sebelumnya. SKP KBT baru diterbitkan apabila sudah pernah diterbitkan surat ketetapan pajak. DJP dapat menerbitkan SKP KBT dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terhutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKP KBT. Nah, teman-teman, SKP KBT ini kepanjangan dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Jadi maksudnya itu sudah pernah diterbitkan
yang sebelumnya itu yaitu SKPKB. Jadi setelah SKPKB ada ditemukan data baru, makanya kurang bayar tambahan. Jadi SKPKBT gitu ya teman-teman. Soal nomor 16. Pembetulan SPT sebelum diperiksa, jawabannya adalah A, tidak ada sanksi. Pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang KUP yang berbunyi, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Nah, teman-teman, kalau sebelum diperiksa, boleh pembetulan SPT. Kalau pembetulan tidak menambah pajak, misalnya sekadar administrasi atau malah lebih bayar, itu tidak ada sanksi bunga ya. Soal nomor 17. Bahasa yang dipakai dalam permohonan banding, jawabannya adalah B, Indonesia. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang KUP yang berbunyi, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Soal nomor 18. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar, jawabannya adalah C, 60%. Nah, pada pasal 27 ayat 5D Undang-Undang KUP menyebutkan denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangin dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Soal nomor 19. STP adalah, jawabannya adalah B, tagihan pajak atau sanksi. Nah, Undang-Undang KUP tentang STP ada di pasal 14. Nah, surat tagihan pajak STP itu maksudnya adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Nah, STP ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa. Soal nomor 20. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah, jawabannya D, 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Nah, penagihan pajak yang dimaksud ini contohnya misalnya surat paksa, penyitaan, dan lelang. Oke teman-teman, sekian materi dari latihan soal USKPA tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan ini ada tips untuk teman-teman ya. Kalau misalnya pas lagi ujian USKP, dijawab dulu jawaban yang teman-teman bisa dulu. Baru jawab yang terakhirnya yang belum bisa, biar waktunya itu
bisa lebih efisien. Jadi nggak terhabis di soal yang kita tidak bisa. Karena kalau untuk yang USKPA itu untuk jawaban yang salah itu tidak ada pemotongan nilai. Jadi sebisa mungkin semua soal diisi ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.